Warrior hari Rabu 24 November ya. Tanpa berlama-lama, kita mau sapa narasumber Warrior kita siang hari ini, atau lebih tepatnya pagi hari di tempat beliau, Mas Budi Marbun Lumban Gaul. Ya, selamat siang waktu Indonesia, Mas Budi. Selamat siang, Mas Bobi, Mas Budi Halim. Selamat siang. Kita sama, kebetulan nama kita sama nih. Mas, aku tertarik waktu lihat postingan Mas Budi di Facebook ya, sudah setahun ber-KF, kemudian ada sedikit cerita dengar Mas, ya, isi boleh diulang, perjuangan. Halo? Ya, boleh diulang pertanyaannya tadi. Ya. Oh ya, siap. Jadi pasti ada sisi menariknya dari postingan Mas Budi ya, waktu di Facebook ya. Yang ini yang rencananya di hari ini yang kita mau kulik sama-sama, kita kepoin lah istilahnya. Kita mau tahu awal Mas Budi kenal KF, mungkin sebelum KF kenalnya dari mana, terus apa yang membuat Mas Budi mau jalanin KF ya. Kemudian setelah itu manfaat yang didapat, dan selama setahun sudah berjalan ini kira-kira pengalaman up and down-nya seperti apa gitu. Silakan Mas Budi, monggo. Terima kasih Mas Budi, Bobi Halim. Terima kasih juga buat teman-teman semua, rekan-rekan Warrior. Jadi saya pertama kali kenal KF itu sebetulnya mulai dari tahun 2018 atau tahun 2018. Itu secara nggak langsung dari abang saya yang waktu itu kunjungan ke Jerman. Dan dia jadi saya ngelihat abang saya itu dari bagaimana dia punya pola hidup selama 1 minggu di tempat saya. Abang saya nggak pernah ngajarin satu kata pun. Dia nggak pernah bilang saya ikut KF atau apa dan seterusnya. Tapi saya ngelihat dia konsumsi waktu itu bawa IH, bawa VCO juga, dan boleh dibilang waktu saya tawarkan, saya tawarkan misalnya untuk santap siang, makan apa, saya perhatiin kok justru yang dinikmati abang saya itu hanya steaknya tok gitu loh, nasi sama sekali nggak ada. Ya. Oh, ini polanya. Terus dia juga ngingetin sama saya untuk dia cuma ngasih saya peringatan untuk punya pola hidup yang lebih sehat, karena boleh dibilang waktu itu berat badan saya sudah di angka 103 kg gitu, Mas. Udah satu tembus 3 digit berarti ya. Sudah jadi PSK, pria 100 kilo. Ya. Terus dia nggak ngajarin saya tentang KF itu seperti apa, dia hanya memberikan saya contoh ya. Dia ngasih saya, mungkin dia prinsipnya ya leading by sampling, terus nah sebelum dia kembali ke tanah air, dia kasih saya itu IH ya, dia kasih saya IH, dia bilang ini ada manfaatnya sama VCO, ini bagus, tapi usahakan kamu jangan nikmatin lagi itulah yang manis-manis, yang mengandung gula, mengandung tepung, mengandung nasi. Ya. Saya nggak ngerti juntrungannya apa, tapi ya sudah itu berlalu. Dan yang bikin saya sedih waktu itu adalah ya, saya belum tahu KF, tapi saya coba untuk mengkonsumsi IH dan VCO. Cuma IH dan VCO-nya ini lucunya habisnya cepet, Mas. Karena ternyata tanpa sadar dipakai istri saya untuk buat apa itu, milkshake atau apalah itu ya. Waduh. Jadi akhirnya waktu itu lumayan sedih pada saat saya mau KF. Terus setahun kemudian, waktu mulai masa-masa atau 2 tahun kemudian menjelang masa pandemi, kakak saya yang perempuan itu mengasih langsung teguran ke saya. Kalau lu sayang anak, Bud, ya. Kalau lu sayang anak, lu jaga kesehatan lu, katanya. Nih, lu baca dulu protokolnya. Terus langsung ini saya diperkenalkan ke grup KF
di Facebook. Oke. Ya. Nah, sebetulnya pola hidup saya dari dulu, kalau boleh jujur, saya aktif Ya. olahraga, Mm-mm. tapi pola makannya benar-benar pola maksudnya saya aktif olahraga, intermittent fasting juga, Mas. Dan walau dibilang waktu itu Oh, saya udah aha. mulai ngikutin waktu itu sempat ikut OCD-nya Om Botak, terus Ya. itu sempat berhasil tapi ternyata stuck ya. Begitu saya sempat Oh, turun ke angka 80-an, habis ya. itu langsung yoyo naik. Terus wah, ternyata ini Hmm. sekalipun saya aktif olahraga, terus saya punya pola hidup waktu itu juga udah intermittent fasting. Cuma nanti habis intermittent Hmm. fasting, saya ngarbo lagi. Balas Ngarbonya dendam. gede. Ya. Ngarbonya tinggi loh waktu itu. Jadi sampai orang-orang bule di sini pun ketawa ngelihat saya karena yang lainnya makan makan steak pakai kentang, saya makan kentang pakai steak. Makan kentang pakai steak. Dibalik. Oke. Bener. Nah, jadi terus yang lebih konyolnya lagi, saya juga baca-baca penelitian, ada penelitian dari Universitas di Newcastle tentang bagaimana orang-orang punya DM itu bisa sembuh. Tapi saya Ah, nggak punya DM. Cuma waktu itu ah. gula saya sudah di angka 96 dan gula darah puasa di angka 96, tapi dokter udah ngasih warning. Oh, oke. Dokter Jerman begitu, Mas. Jadi sebelum di angka 100 mereka udah ngasih warning gitu. Wah, keren tuh dokter di sana. Kalau di Iya. sini 120 aja masih aman. Ah, enggak. Dokter di sini rata-rata keras. Nah, sekalipun saya Oh, udah pakai pola hidup intermittent fasting, terus pakai mhm, OCD, tapi ternyata saya masih mhm, ngarbo terus. Kalau orang sini bilang das bring toh garmix itu nggak bikin efek apa-apa. Terus mmm, akhirnya karena penelitian dari tentang bagaimana mengatasi DM untuk hidup lebih sehat. mhm, Nah, inilah pertama kalinya tahun 2019 saya kenalan yang namanya water fasting. Habis itu mmm, saya mulai ketawa ya. Efeknya ada, saya bisa water fasting 5 hari gitu ya. Terus saya mhm, berasa, tapi ternyata saya bikin diri, akhirnya lama-lama saya pikir, ini saya bikin stres saya sendiri karena saya tahu ini water fasting atau heeh, puasa atau olahraga itu efeknya bukan waktu 1 hari sesudah saya olahraga atau sesudah saya fasting. Berarti harus banyak yang dikoreksi, dirombak ulang. Puji Tuhan, alhamdulillah, akhirnya saya ketemu KF. mmm, Dari KF itu, ya, dengan latar belakang saya punya penyakit gastritis, ya, asam lambung atau reflux Krankheit kalau orang Jerman bilang, mhm, mhm, ada asam lambung yang keras. Jadi kalau dulu itu misalnya saya makan steak, mhm, ketemu sama kentang, mhm, dan ketemu sama apa makanan orang sini lagi, ketemu sama bir, udah mhm. tidurnya nanti saya harus begini nih, Mas, harus duduk. Harus duduk. Jadi, beneran. Jadi habis itu saya dari tahun 2005 Heeh, sampai tahun 2020 heeh. saya itu kalau lagi butuh pasti saya ambil yang namanya pantoprazol 40 miligram. Waduh. Dan kalau bisa itu bisa 1 hari bisa, kalau lagi bener-bener apa GERD-nya itu ganas-ganasnya itu bisa sampai 3 kali 80 miligram 1 hari saya ambil. Waduh, parah juga loh. Parah, udah gitu ntar ada anxiety, ada rasa takut, cemas. Mhm, 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 Terus mhm. saya pikirnya, oke, saya udah biasa puasa, biasa olahraga, tidur juga pastinya nggak teratur karena Iya, saya banyak beban kerja ya. iya. Dari selama di Jerman, beban kerja misalnya jadi asisten profesor, kerja di universitas, terus Mhm, bantu setir ke industri, terus harus mhm, punya pegang banyak tim. Yang namanya stres mhm, itu boleh dibilang dalam secara dari luar
saya bisa bilang, oke, saya bisa memanage stres saya, ya, tapi ternyata tetap aja itu membawa banyak masalah. Jadi begitu saya kenal KF, saya berusaha untuk coba taat protokol dulu dengan KF ini, ya. Dan saya percaya KF ada ininya, ada hasil positifnya. Saya berusaha untuk beriman karena saya juga sudah melihat bagaimana abang dan kakak saya punya outcome-nya mereka sesudah KF itu seperti apa, itu bisa kelihatan gitu. Saya bisa melihat bagaimana mereka punya gaya hidup tidak hanya dari tampilan luar, ya, tapi juga dari pembawaan. Karena boleh dibilang saya percaya orang yang terlatih dengan berpuasa mau tidak mau juga harus melatih pikirannya untuk lebih sabar dan mengambil keputusan. Percaya. Jadi saya ikutin. Awalnya KF itu ngeri-ngeri sedap, Mas. Ngeri-ngeri sedapnya karena begitu saya KF, intermittent fasting udah biasa. Tapi begitu HC, waduh, ini yang namanya asam lambung. Ini yang namanya asam lambung sama kulit juga ya, ada kriwel-kriwel gini. Saya tapi tetap santai, tenang. Udah gitu, masa-masa masa-masa COVID juga waktu itu kan. Saya Iya, mulai KF betul. lagi masa COVID. Betul. Dan waktu itu belum ada pembicaraan tentang vaksin, bagaimana solusi untuk COVID. Jadi semuanya masih menganggap COVID itu seperti monster yang benar-benar menakutkan. Ditambah lagi HC gitu ya. Cuma setiap kali HC saya cuma berusaha menenangkan pikiran, ya, ini pasti berlalu. Percaya saja. Tidak ada hasil yang instan karena begitu saya melihat pun, misalnya saya harus ke kamar kecil, itu saya melihat bagaimana, ada perubahan. Perubahannya itu misalnya awal-awalnya susah uang, susah BAB dan yang lain, susah BAB, tapi saya percaya terus bentuk fesesnya juga agak berubah. Cuma saya berpikir positif, ini adalah proses detoksifikasi dalam hati saya, karena ini saya udah terlalu banyak menikmati gula dan karbo. Ya. Jadi begitu, dan yang lebih buat saya optimis, ya, karena saya percaya tidak ada hasil instan, ya, no pain no gain itu. Ya, kalau saya ngelihat perubahan berat badan saya yang susutnya 1 minggu itu saya bisa kurang lebih turun 7-8 kilogram, Mas. Dari 100 kilo. 7-8 kilo 1 minggu ya, dari 100 lebih ya, 103 ya tadi ya. Ya, waktu mulai KF itu 105 sebetulnya. Oh, udah naik lagi, udah ada tambahan lagi. Dilihat waktu pertama kali saya ketemu abang saya itu, waktu ngelihat dia ber-KF, itu saya 103. Jadi terus habis itu saya coba banyak diet, sempat jadi yoyo, terus dilihat sama kakak saya tahun 2020 itu 105 Mas. Oh, berarti ini murni Mas Budi yakin ber-KF-nya satu karena lihat kakak ya? Satu karena saya lihat kakak dan abang saya. Gitu. Kakak dan abangnya ya, dua orang ini ya. Dan Mas melihat perubahan apa yang membuat Mas yakin di kedua kakak Mas ini? Yang saya lihat itu pertama, dari yang bikin saya yakin, mereka itu konsisten. Perubahannya juga, mereka menjalankan dengan konsisten, kein Wenn und Aber, nggak ada tapi-tapian. Mereka menjalankan konsisten, kalaupun mereka misalnya ada apa, mereka akan mengakui kalau ada misalnya bolong, ini ada konsekuensinya. Mereka ngasih tahu saya, kalau mau KF, kamu harus tahu ada konsekuensi. Siap atau enggak? Jadi nggak mencela-mencel gitu ya, nggak ada pilihan. Terus yang kedua, saya melihat perubahan dari postur tampilan luar mereka juga. Bagaimana mereka, bukan hanya saya yang lihat, orang-orang luar pun bilang mereka bukan seperti, memang mengalami
wajahnya memuda gitu loh. Maksudnya Hmm, mereka memuda itu ada seperti lebih peremajaan ya, dan lebih mereka juga energik ngakui gitu ya. ya lebih bersih. Mereka bilang begini, tapi jangan kamu anggap ini semua langsung terjadi. Nanti Yes. awal-awalnya bakalan kusam. Kita awal-awalnya bukannya kusam katanya begitu. Dan Hmm, sempat memang awal-awalnya saya melihat mereka kusam, tapi karena mereka punya konsistensi dan mereka menjadi contoh buat saya berani. ah, Udah gitu, udah gitu oke. saya dan kakak saya pun punya keluhan yang sama juga. Sama Mungkin ya. ya salah Ah, satunya bukan saya paling parah sebetulnya. Saya punya reflux Crohn-Hyde, ah, ah. terus saya juga punya fatty liver, ya. Eh, Terus oke. udah gitu ya saya juga punya kebiasaan tidur mendengkur, Iya. ya. Terus akhirnya berangsur-angsur lama-lama ini lama terus sesudah saya menjalani KF saya melihat perubahannya memang berat badan langsung turunnya cukup drastis, Iya. wajah Iya. mengembang, ya. Tapi akhirnya Ah, cepat membaik lagi. Terus ah. yang makin berasa powernya itu loh Mas. Hmm, hmm, hmm. Powernya jadi setiap hari saya nggak olahraga atau apa dulu awal KF paling hanya jalan kaki kurang lebih 3 sampai 5 kilometer. Hmm, Karena awal-awal pandemi corona itu hmm, saya nggak mau naik saking saking takutnya saya nggak mau naik bus, nggak mau naik kendaraan umum, nggak mau hmm, bawa kendaraan. hmm, Boleh dibilang saya lebih suka jalan kaki. Pertama untuk olahraga, yang kedua saya berusaha menjaga social distancing. Jadi hmm. itu yang saya bikin jadi workout saya jalan kaki 3 sampai 5 kilometer untuk belanja dan saya berusaha belanja itu 1 kali seminggu atau 1 kali 2 minggu. Hmm. Kebutuhan 2 minggu saya beli 1 kali dengan jalan kaki kurang lebih itu 3 sampai 5 kilometer. Jadi saya bawa ransel, bawa barang Ih, belanjaan. ih. Jadi harus bawa kurang lebih ada 30 kilo itu saya bawa. Tapi nggak berasa apa-apa gitu loh. Itu ya, itu yang berasa banget ya. Itu kok jadi kayak enteng begini ya kan? Oh oke. Ya terus jalan terus. Cuma Eh, kalau lagi ada pikiran atau apa, memang boleh dibilang begitu susah tidur, nanti bisa bisa craving lagi, kayaknya sakau, betul. sakau gula. Kalau Saya. ya, nah itu tantangan. Tapi akhirnya saya percaya ini udah membawa berkah. Nah, Mm-mm. karena teman-teman udah tahu, ini ada informasi juga ini. Mm-mm. Ternyata kalau kawan-kawan di Jerman tuh bilangnya interval fasten. Ya, jadi Interval intermittent fasting fun. itu Ya. juga salah satu gaya hidup yang sudah mulai ngetren di lingkungan kerja saya, Wah, Mas. wah keren. Jadi orang-orang muda di sini, rekan-rekan kerja, kolega saya, kebanyakan sudah interval fasten dan mereka justru juga mulai bukan meniadakan, meminimalisir konsumsi Wih, konsumsi kolonhidrat, karbohidrat, oh, sama cuka oh, atau gula. wih, Dan keren, keren. karena boleh. Jadi lucunya gini, jadi waktu saya periksa darah, nah ini, Iya, iya, iya. jadi sewaktu saya general check up awal tahun sama dokternya itu nggak heboh, nggak uring-uringan, Mas. Ah, Mereka ngelihat ini kamu asam uratnya 8. ah, Terus gula darah puasa kamu cuma 76, ya. ah, Kolesterolnya cukup tinggi di ambang batas. mm-mm. Trigliseridanya saya waktu itu jauh di bawah 150. Terus dokternya Berapa? senyum. Eh. Dia Dokternya senyum. senyum. Kalau dokternya langsung senyum gini, kamu sehat kamu. Tapi ada kawan yang bilang waktu lagi ini dokter kantor ini. Iya. Tapi ini asam uratnya tinggi nih dok, katanya. Oh enggak. Dokternya langsung senyum gini. Kamu aktif olahraga? Ya kelar. Eh, Interval fasten? eh. Ya.
hampir nggak makan karbo dan cuker atau gula. Iya. Siapa dong gak kain problem? Kamu nggak ada masalah sama sekali, katanya. Cie, keren. Dokter bilang gitu keren banget. Iya, karena ternyata dokter di sini juga udah mulai kenal pola hidup seperti itu, Mas. Seperti menjauhi karbo dan gula, cuma Ya. mereka istilahnya bukan ketofastosis, mereka istilahnya hanya apa ya? Bukan ketogenik juga. Gitu. Jadi dan boleh dibilang bagaimana dokter di sini menangani orang yang punya masalah dengan diabetes mellitus, itu berusaha tidak memberikan insulin, malah kalau bisa mungkin pakai lebih mengarahkan ke penderita DM. Dari rata-rata dokter yang saya kenal adalah bukan suntik insulin, tapi cobalah mengubah gaya hidup jadi lebih sehat. Mantap. Jadi mungkin karena di sini dokternya udah banyak yang nggak bersandar pada industri obat atau farmasi. Iya. Karena boleh dibilang kebanyakan dokter justru lucunya begitu saya di Jerman ini, saya lebih percaya sama dokter di Jerman karena setiap kali kita ada keluhan, misalnya dokter di sini lebih banyak yang ngasih tahu gini, udah Bapak istirahat, minum air yang banyak, ya. Kalau misalnya kalau hidungnya mampet, kasih aja air mendidih, taruhin garam, ya, terus dihirup, pakai handuk, ya. Nggak usah pakai obat, Pak. Dokter yang saya temuin rata-rata begitu, ya. Saya ganti dokter lagi, obatnya sama juga. Terus udah. Begitu kembali lagi ke tema apa itu hasil cek darah, wah keluar makin ini saya, wah berarti fungsinya ada. Dan sejak saya hari pertama KF itu saya udah nggak nyentuh lagi yang namanya pantoprazol. Sama sekali nggak ada. Udah nggak ada pantoprazol, terus nggak ada lagi obat-obatan. Sekalipun misalnya saya dulu pernah minum obat 1 kali aja tuh. Waktu habis vaksin COVID yang kedua. Saya pakai Moderna, tembakannya lumayan keras. Hari pertama saya nggak apa-apa. Hari kedua itu benar-benar kayak dipukulin, harus bikin presentasi, harus mimpin rapat. Udah mau nggak mau saya ambil ibuprofen 400 miligram apa berapa gitu. Soalnya kalau enggak, saya bakalan ngaco. Tapi habis minum obat itu saya langsung istirahat untuk langsung tidur. Nah, terus ada lagi cerita uniknya waktu saya ikut KF. Kurang lebih bulan ini, Mas Budi Alim. Bulan Juni atau Juli. Pertengahan. Saya sempat dibayangin ketakutan karena ada perbedaan pendapat antara senior warrior dengan senior yang pernah jadi warrior. Jadi mereka cerita, misalnya mereka mengalami malnutrisi, mengalami gangguan jantung, ya. Nah, akhirnya saya uji semuanya itu. Saya cek jantung saya nih pakai apa? Aplikasi. Terus smartwatch. Pakai smartwatch. Terus saya ngelihat, waduh kok bangun tidur saya lagi istirahat, detak jantungnya di bawah 60, Mas. Ya. Terus akhirnya saya baca-baca, saya khawatir saya mengalami gangguan brakardia atau aritmia. Gangguan misalnya masalah detak jantung tidak teratur atau detak jantung terlalu lambat. Karena itu yang dialami oleh rekan-rekan yang punya pandangan lain sesudah mengubah KF. Pokoknya ada masalah jantung katanya. Mereka bilang begitu. Akhirnya saya datang ke dokter dong. Datang ke dokter, general check up lagi, periksa darah sama periksa jantung. Dan periksa jantungnya itu saya periksa di 2 dokter yang berbeda.
dengan metode yang hampir sama. Jadi alat ukur jantung itu ditaruh di tubuh saya selama 24 jam. Waduh. Oh iya, selama 24 jam. Jadi setiap dokter itu jadi di dokter-dokter yang berbeda, di rentang waktu yang berbeda, mereka selalu bilang kayak gini, ini harus ditaruh di badan kamu ya. Saya taruh di badan saya selama 24 jam, dan mereka bilang, jangan cuma beristirahat, lakukan kegiatan seperti biasanya, seperti normal. Jadi saya bangun tidur, yang nggak bisa saya lakukan cuma mandi kok, karena kan ada dihitung. Ya. Iya, betul. Jadi nggak ada masalah ya, kayak orang sini aja, nggak apa-apa nggak mandi, yang penting wangi. Iya, betul lagi. Ya. Oke. Nah, jadi dalam satu hari itu saya bangun, ya, habis itu langsung misalnya habis bangun, bikin persiapan buat anak, buat istri. Seperti biasa lah ya, aktivitas biasa. Ya. Pokoknya kayak bapak-bapak sinilah bikinin sarapan, karena anak-anak paling suka kalau papanya yang bikin sarapan, misalnya gitu ya. Terus ngantor atau kerja, olahraga, ya semua biasa. Malam-malam dari pagi sampai malam sama. Terus besoknya baru langsung kasih hasilnya ke dokter ya. Dokter yang berbeda juga begitu ya. Nah, sesudah itu hasilnya itu jadi nanti alat ukurnya itu punya data logger. Jadi dihitung pokoknya aktivitas kita, detak jantungnya itu nggak akan terlihat, itu jadi nggak boleh kehilangan 1 detik pun. Gitu. Selama 24 jam gitu ya. Misalnya ada anomali atau sesuatu yang terlihat janggal, itu pasti terlihat. Ya. Saya cobanya di 2 dokter yang berbeda. Dan sesudah itu beberapa hari kemudian saya pun masih harus dites lagi di tempat, di masing-masing dokter ini. Ditesnya itu saya ini kardio. Kardio dan pakai sepeda itu yang di tempat itu. Iya, sepeda statis. Dimana itu masing-masing dikasih kecepatan atau dikasih beban sepeda yang berat gitu loh. Dan alat-alat ukur jantungnya itu semuanya ditaruh di saya itu. Jadi terus udah begitu saya harus pakai alat tutup di mulut ini. Ya. Saya santai aja Mas, tak karena waktu pemeriksaan itu diadakan jam 10 dan jam 11. Jam puasa ini. Oke. Santai, kan? Ya, santai aja. Ya. Setiap kali dokternya ngasih beban atau tambahan kecepatan, gimana Pak? Masih bisa? Saya cuma gini aja. Keren. Dokternya kalau kunci keren. Terus kayaknya tahu ditambahin lebih berat lagi sama dia. Saya tetap santai. Kan diujinya selalu dibilang usahakan kecepatannya atau energi atau KWH parameternya tetap di angka tertentu gitu. Jadi kita nggak boleh lebih rendah, dan usahakan jangan sampai ketinggian juga. Diminta supaya saya membawa sepeda atau berkardio itu dalam kondisi tetap stabil gitu ya. Dan berapa hari kemudian semuanya keluar. Iya. Nah, terus hasilnya keluar. Ya. Dokternya bilang, kamu ngapain sih? Kamu masih muda kok. Terus saya bilang, loh, saya udah mau ini setengah abad. Iya saya tahu, tapi nggak ada masalah ini sama kamu kok sampai minta pemeriksaan jantung sampai sedetil-detil ini. Lah saya nggak ada, takutnya saya saya pakai ini gaya orang sotoy gitu, orang sotoy yang lebih Google dari Google. Yang merasa lebih Google dari Google lah ya. Saya ngomong tentang aritmia, brakardia di depan dokternya ya. Terus saya bilang nonsens, kamu nggak punya itu.
Keren. Iya. Aduh. Hasilnya semuanya sama nih. Terus saya bilang aja, kalau begitu kenapa saya kalau pagi-pagi atau lagi biasa sering sekali detak jantung saya di bawah 60? Saya butuh keterangan Hmm. dong. Terus dokternya Hmm. nanya, dari hasil pemeriksaan yang kemarin saya tahu kamu aktif olahraga kan? Iya Ah. dok. Nah, terus kenapa? Itu normal kalau kamu aktif olahraga. Tuh. Artinya jantungnya stabil dan itu memang orang yang aktif olahraga detak jantungnya di bawah 60 itu buat efisiensi jantungnya dia. Makanya kamu mau lari berapa kilometer pun itu nggak berasa lagi sama kamu kan? Iya, bilang gitu. Itu bukan Keren. brakardia, itu bukan aritmia. Oh gitu. Keren. Oh gitu. Jadi jadi kalau saya baca lagi yang sebetulnya kasihan saya melihat kalau ada orang menakut-nakuti atau ditakut-takuti masalah malnutrisi dan jantung. Karena karena kembali lagi ke konsep awal waktu mau KF Betul, harus ada yang betul. diambil yaitu konsekuensi. Iya, Kita iya. jujur nggak sama diri kita sendiri, ya. Hmm. Saya aja kadang-kadang merasa sedih kalau misalnya saya kecolongan karbo. Saya harus akui pernah kecolongan karbo. Iya, Hmm. kecolongan Hmm. karbonya waktu saya kira itu ice cafe, ice coffee. Nggak taunya Coca-Cola. Ya, Coca-Cola. yang lain boleh ketawa, waktu itu teman-teman ketawa, tapi yang salah tetap saya. Kenapa saya Iya, nggak uji? iya. Terus nih, Aduh. terus kalau misalnya ada, misalnya saya harus ambil 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 bagian dalam meja perjamuan karena latar belakang agama, Iya. ya saya juga harus tahu bagaimana saya bersikap Hmm. konsekuensinya. Mungkin Hmm. saya Hmm. harus saya tetap lebih konsisten lagi, cuma Hmm. saya Hmm. percaya Hmm. itu pun masih dalam kadar yang ya karena koreksi saya Mas Budi Halim kalau saya salah. Iya, iya. Memang KF itu bukan berarti mentiadakan karbo karena karbo itu pasti ada di bumbu di yang lain-lainnya Betul, betul, betul. dan lagi. Jadi waktu saya ambil itu saya harus tahu resiko atau apa Ya, dan ya. harus antisipasi misalnya mungkin pakai teh hijau tapi yang pasti bukan WF. WF is not the Hmm. solution. Karena ketika Hmm. saya stres dikasih WF, tambah stres lagi, terus mikirin hal-hal yang lebih stres lagi, ya udah Betul, betul. stres. Makanya Kecuali makanya aku emes tuh dokternya mendiagnosanya dia mesti collecting data dulu dan collecting datanya keren loh. 24 jam. iya, 24 jam full. Itu pun masih belum cukup, masih masih perlu melihat kalau dia pengujian dengan beban terkontrol ibaratnya gitu. iya, Kalau yang 24 jamnya kan itu secara normal ya, supaya dia iya, tahu punya komparasi basalnya lah ibaratnya. iya. Terus dia Dan komparasi dengan yang terkontrol, keren. satu lagi, setiap kali mau diuji, selalu ambil darah dulu, Mas. Nah, wes mantap dah. Iya. Dan dokternya waktu itu waktu ngambil darah, dokternya nanya sama saya, kamu puasa apa enggak? Fair. Jadi mereka fair gitu. Oh, kondisi puasa. Jadi Jadi boleh dibilang ya seperti yang Mas Budi Ali bilang semuanya tuh harus diuji dan mereka nggak mau Iya, ambil asal-asalan 24. Jadi boleh iya. dibilang dan boleh dibilang itu menariknya waktu saya diuji jantung dan yang lain-lainnya anak-anak pasti melihat kan apa itu bikin apa sih supaya anak-anaknya Papa lagi jadi Iron Man ayo ya. Aduh. Terus anak-anak makin nggak khawatir. Ini buat apa ini, Pak? Ya biar papa makin kuat gendong kalian berdua. Hop. Ya, terus main-main gitu. Ya, jadi nggak usah kuat. Saya mau ya terima kasih Mas Budi Halim dan teman-teman untuk Ya, kesempatan ini juga. Saya mau kasih kasih informasi tentang apakah KF itu berbahaya buat jantung kita. Boleh dibilang selama kita konsistensi
konsisten menjalankannya, Hmm. percayalah, berimanlah, itu kalau memang tujuannya baik, ya pasti dibukakan jalan untuk mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita Yes. nggak konsisten, jangan salahkan orang lain. Beneran, ini karena boleh dibilang saya melihatnya nggak cuma satu dua orang. Kalau kita mengalami, kita bukan yang sempurna, tapi kita pasti punya kekurangan. Tapi ketika kita mengalami kekurangan atau kita mengalami kepahitan, Hmm. cenderung kita menyalahkan orang lain atau situasi atau keadaan. Nggak boleh kayak gitu, karena boleh dibilang ya kembali ke awal lagi, 5 pilar diperhatikan nggak, protokol dijaga nggak, konsisten Iya. nggak dalam menjalankannya, ya. Iya. Terus satu lagi juga, saya percaya begini, beberapa orang pun, apakah saya menjalankan KF ini disukai atau dapat dukungan atau nggak 100%, ada yang kontra pasti. Betul. Yang kontranya pasti bilangnya begini, iya, gaya itu ketonya ketonya kamu itu nggak bisa jadi pola hidup, nggak bisa jadi gaya hidup. Ya kalau sudah dapat berat yang diinginkan, ya sudah boleh normal lagi. Hmm. Was heißt denn normal? Apa maksudnya? Terus akhirnya dibilang, soalnya ada waktu itu tantenya ini ikut coba-coba ikut KF, tapi baru 1 minggu udah berasa ginjalnya kena. Really? Really? Successfully? Bukan beneran. Tapi kalau mau ditanya, mau diuji, mau dijujurin, ya bisa aja ternyata masih mengandung pola pikir nggak makan kalau nggak pakai nasi, dikit aja kok. Ya sudah. Mungkin masih mengandung kayak saya dulu tahun-tahun 2019. Saya nggak makan nasi putih, tapi nasi Padang, ya. Kayak gimana loh Mas ya? Buat lawak-lawak kan. Makanya begitu menjalankan KF, langsung kena ginjalnya berasa, ya jelas. Dan Yeah. satu lagi orang bikin KF, ini dia yang pernah saya alamin juga. Kalau apakah saya sempurna menjalankan KF? Boleh dibilang bisa jadi enggak. Karena dari protokol atau 5 pilar itu bisa jadi saya ada kecolongan. Salah satu yang paling gampang kecolongannya, yang sering tidak Disadari. diperhatikan, bukan cuma disadari tapi dianggap remeh Mas sama para warrior, Apa tuh? itu minum air yang cukup, cakupan ini Betul. biar nggak dehidrasi, cakupan airnya. Betul. Nah, Betul. banyak orang-orang yang nggak sadar, olahraga iya, nggak karbo, puasanya iya, tapi airnya kurang. Beneran tenanan Niki. Itu sering, karena boleh dibilang waktu misalnya saya alamin, misalnya musim gugur atau musim salju, itu nggak panas, jadi nggak haus saya. Ya karena nggak haus, minumnya nggak nyampe 2 liter loh gitu. Nah, Nah, terus akhirnya saya ngerasain, oh ini alarmnya bunyi cenut-cenut gitu. cenut-cenut. Mineralnya berasa, stresnya tinggi dari Oh suhu. iya, berarti ada yang nggak beres, gitu kan? Oh Exactly. akhirnya berarti Aduh, gitu. Dan keren. balik lagi, dokter-dokter di sini selalu ngingetin memang air Hmm. itu minimal 2 liter sampai 3 liter gitu. Itu sih. Ya puji Tuhan, itulah yang bisa saya sharingkan, dan boleh dibilang ini sih, kalau apa yang paling susahnya, bukan paling susah ya, nggak susah sih, nggak ada istilah paling, yang bermasalah paling cuma yang bermasalah ya diri saya sendiri. Itu kalau lagi acara kantor, misalnya kayak dulu jamuan makan malam, misalnya kerjasama Oh dengan iya iya iya. kerjasama, udah ting 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 ting, angkat gelas, waduh, ya kan, nggak diminum dibilang nggak sopan, ya kan,
Aduh. Terus ya udah deh, ya jengir. Dah, selesai. Udah tutup. Nggak Tutup, ya diminum. kan? Terus Diangkat nanti doang. ada yang nanya, kok lu belum minum, ya kan? Oh ya cuma taruh di lidah, udah. Risiko, Mas. Karena tantangannya Iya. berat. Salah satu Hmm. tantangan jadi warrior adalah ketika kawan-kawan makan enak, ya, Hmm. saya cuma ngambil air putihnya aja mau nggak mau. Hmm. Iya loh. Apalagi misalnya kayak bebek Hainan, terus apalagi itu. Kan kadang-kadang banyak gitu. So, terus ya, tapi itulah buat saya kenikmatannya itu nggak sebanding dengan ini konsekuensi yang harus Iya, saya. itu Soalnya dia. kalau kena ini langsung pegel-pegel nih. Ya, alarmnya dalam hati. Di- Ah, Dibayar ini tunai dibuka. iya transaksi itu makanya Transaksi. aritmia nggak dapat pegal-pegal iya Dia nggak terus aduh untung iya makanya kayak gitu lah. Mas Budi tadi sempat sebutin dulu pernah ada di diagnosa fatty liver. Sempat diperiksa nggak, Mas? Sudah Oh puji sudah hilang. Tuhan hilang. Wih. Iya puji Tuhan hilang terus anak saya ada yang kangen itu kangennya dibilang kok papa kalau tidur nggak ada lagi mobilnya maksudnya nggak ada lagi suara mobilnya katanya. Oh, nggak mendengar lagi. Iya makanya oh iya nanti nanti papa bikinin ya. Oh, gitu. Mas Bud mesti bilang, udah ganti mobilnya, mobil listrik, nggak bunyi. Iya ya, jadi kayak saya percaya itu ini hasil udah didapat jadi Iya, hasil iya. bagus boleh didapat terus kalau misalnya saya sampai misalnya jatuh lagi ke dalam konsumsi karbo ya ini masalahnya saya mau ini pilihan gitu saya Hmm, mau hmm, milih hmm, gaya hidup hmm, yang lama atau yang hmm. itu sih cuma saya berusaha untuk berusaha lebih hidup sehat lagi. Makasih banget Sip. waktu itu buat kakak saya, abang saya, Mbak Hmm, Eli ya. hmm, Makasih hmm, banget sama hmm. Mbak Eli Fatimah Schmidtke itu. Dia Heeh. yang bantuin saya waktu saya udah habis stok IH-nya. Terus langsung dari Mas Tio itu karena dipakai buat bikin smoothie sama istri tercinta. Ya, aduh. Jadi itu pun bikin saya untuk sabar berkat kita fasten itu. Dia bilang, kenapa dia habisin gitu? Uang sama aku nggak apa-apa kok, kata istriku. Iya, buat kamu nggak apa-apa itu. Masalahnya bukan di kamunya itu, ya kan? Oh iya, sudah. 100 mili dipakai berapa sendok makan habis. Oh, habis cuma buat 2 kali smoothie. Ampun. Ya sudah. Pengalaman. Akhirnya tak simpan Aduh. itu. Islah. Kalau tak kasih pengertian kalau IH itu bukan batu biasa. Kasih banget ya semuanya. Iya, memang dilihat sekilas jadi kayak sampel dari madu yang 1 literan sih memang. Iya. Satu lagi tuh pokoknya ya, mudah-mudahan ini bisa jadi berkat buat yang lain ya selama konsisten dengan Amin. KF gak usah takut Iya. dengan bradikardia lah malnutrisi lah atau aritmia ya. Hmm, 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 hmm. Aku setuju nih, maksudnya ini Mas Budi kan juga sudah membuktikan sendiri ya kan, dan Mas Budi walaupun konsisten juga sempat mengalami galau ya kan, maksudnya Ya. terjadi dua kubu itu lumrah di komunitas manapun, even nggak usah ngomong KF lah, kita hidup di tengah dunia modern gini kan, jalan sehat itu bermacam-macam ya kan. Nah, cuman
begitu kita membuktikan sendiri, kita punya sparring partner yang pas. Dalam hal ini dokternya keren loh. Kalau misalnya dokter di Indonesia pasti udah, oh iya itu mesti dikasih, mesti dibenerin itu denyut jantungnya dinormalin dulu. Kalau di sini aku udah kebayang ya. Tapi di sana untungnya tidak. Jadi tempat diskusi yang bagus dan mencerahkan akhirnya ya kan. Nah, tapi ya itulah Mas Budi sudah membuktikannya lewat data juga, ya kan? Iya. Fatty livernya juga sudah hilang, ya kan? Denyut jantung 60 BPM itu bukan bradikardia, ya kan? Iya. Tapi dan yang nggak bisa dipungkiri, memang fokusnya bukan cuma di makanan semata. Walaupun pesan kuatnya dari Mas Budi adalah memang ini pilihan prinsipnya Mas Budi nih. Nggak mau kecolongan karbo, sayang. Ya. Tapi jangan lupa proses menjalaninya 24 jam itu nggak cuma makan baru sepertiganya aja. Ya. 2/3-nya itu tidur, kelola stres, Ya. itu juga sangat, justru di situ kunci pentingnya menjadikan, kalau ini mau dibilang pola hidup, ya itulah gaya hidup sehat sesungguhnya. Maintain 24 jam input dari lingkungan, kelola di kitanya sendiri, mengenali badan sendiri, itu. Ya. Aduh, aku bersyukur banget sama Zoom, kita bisa ketemu nih, walaupun jarak jauh dan terpisah 6-7 jam. Makasih banget. Ya. Aku akan terus memantau di Facebook pastinya, buat kisah-kisah yang menarik seperti Mas Budi, ya kan. Mbak Eli tinggal nunggu aja nih, tinggal nunggu antri aja. Sengaja yang sudah seleb aku simpen, Mas. Tunggu giliran aja. Aku gak enak lah loh, nubi kayak gini, makanya kok yang lebih senior masih ngantri. Izin aku. Masalahnya bukan di senioritas atau enggak, tapi ada sisi menarik dari postingan di Facebook. Aku selalu pantau kok. Dan aku jujur parameter senioritas itu nomor kesekian. Ya, nomor kesekian, karena yang lebih penting adalah mengenali badannya ini loh. Nah, ini yang teman-teman itu di komunitas kita itu yang butuh banyak insight. Gitu. Karena ya di zaman modern mana ada sih ilmu itu tidak bertebaran dari A sampai Z untuk menjelaskan simptom, untuk menjelaskan gejala, dan sepertinya kalau kita nggak punya dasar yang kuat, mudah sekali galau, ya kan? Even Mas Budi aja juga ngalamin kok, ya kan? Tapi beliau, Mas Budi ini mau mencari tahu, ya kan? Bener nggak sih, ya kan? Ya ke dokter nggak apa-apa, kita buktikan ibaratnya gitu. Dan ternyata tidak gitu. Yes, keren. Sama-sama, Mas Bud. Ini tidak terasa 1 jam, ya. Tinggal beberapa menit lagi, ya. Aku kalau boleh, Mas Budi, karena masih ada beberapa rutinitas. Mbak Eli mau tanya apa? Itu langsung aja, cuma terpisah 2.150 rumah katanya. Udah sama-sama di Bavaria. Mas Bud, boleh kasih closing statement, pesan, kesan, ataupun kata-kata motivasi buat nanti teman-teman yang menyaksikan rekaman videonya ini. Silakan, Mas. Oh, makasih. Ya, untuk rekan-rekan yang sedang menjalankan ketofastosis atau ingin menjalankan KF, ya KF itu pilihan. KF itu nggak menjanjikan sesuatu yang instan, tapi KF itu harus dijalanin dengan dengan satu komitmen, ya. Ada konsekuensi yang harus dijalani, dan boleh dibilang selama kita mau belajar, selama kita mau menggali, selama kita mau punya prinsip bahwa kita masih punya kekurangan untuk mencari tahu, selama kita masih
mau punya hati sebagai seorang murid yang mau belajar, percayalah ya, kita akan bisa menjemput sehat, dan salah satunya itu medianya itu dari ketofastosis. Dan boleh dibilang itu bukan hanya sekedar makan dan puasa dan olahraga, tapi itu juga satu pola hidup di mana kita jaga belajar melalui berpuasa, melalui pola hidup ini mengatur pola pikir kita, bagaimana kita supaya bisa lebih memotivasi diri kita sendiri, memotivasi orang lain. Jadi jadikan KF ini juga sebagai, bukan hanya sebagai gaya hidup, tapi jadikan KF ini juga untuk kita saksikan buat orang lain, menjadi living proof, menjadi living proof yang sehat, sehingga kita bisa juga menjadi saluran berkat buat orang lain. Terima kasih. Tadi aku monitor di jendela chat, rupanya minta tolong dimentori suaminya. Sesama cowok kayaknya enak nih kalau ngobrol dari hati ke hati. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Siap. Kayaknya getok tular kalau istilahnya di Indonesia ya, getok tular dari Mas Budi dulu belajar dari contoh 2 orang kakaknya. Nah, bisa ditularin ke suaminya Mbak Eli nanti. Aduh, kayaknya kalau komunitas KF sudah banyak menjamur di ini ya, walaupun tidak menampilkan logo KF ya tidak masalah, tapi gaya hidup yang sama ini ya kan, family by lifestyle ini kalau benar-benar sudah, wah di Jerman udah banyak banget, aku bersyukur. Ini kalau wah kita bisa sudah lintas negara sudah, ini seneng aku. Kayaknya mimpi besar founder itu bisa terpenuhi satu demi satu, benar-benar MLM ya kita, mulut lewat mulut ya, dan dibarengi dengan kemajuan teknologi ya, Zoom, Facebook dan segala macam, luar biasa. Thank you Mas Budi ya. Tetap menginspirasi, iya sama-sama Mas. Tetap menginspirasi dimanapun Mas Budi berada, di tempat kerja dan juga di lingkungan sekitar di rumah ya. Oke teman-teman ya, dibatasi waktu juga, dan kebetulan juga Mas Budi masih ada acara sebagai kepala keluarga ya kan, tapi percaya cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Keputusan tetap ada di tangan Anda dari awal sampai akhir. Anda mau exit atau masih terus menjalani KF sebagai lifestyle, masih tetap kok keputusan itu di Anda, bukan di orang lain.